Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada warga jemaat sekalian. Kita semua rindu untuk berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Tetapi karena situasi kita masih beribadah di rumah-rumah. Saya sendiri betapa rindunya beribadah di rumah Tuhan, bernasar tidak akan memotong janggut sampai kita beribadah bersama di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi menyaksikan bersama atau beribadah bersama melalui ibadah online ini bukanlah tontonan, melainkan ibadah bersama. Sebab ibadah itu adalah keterlibatan kita semua. Kami hanya memandu Bapak Ibu Saudara-saudara tetap aktif terlibat di dalam seluruh akta ibadah berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan berfirman, tempat itu menjadi kudus. Sebab itu ketika kita beribadah di rumah-rumah saudara atau dimanapun saudara beribadah, tempat itu dan waktu itu menjadi kudus bagi Tuhan. Mari kita kuduskan waktu kita, tempat kita dan hidup kita bagi Tuhan untuk beribadah. Kami jemput jemaat berdiri. Kita puji nama Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita memulai ibadah ini. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera dan merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respons kita untuk nafas pembimbing ini, mari kita menyanyi nyanyian rohani nomor 5, Hai makhluk Allahu besar. Haleluya,
Mari kita kembali berdiri untuk mendengarkan tuntunan Tuhan melalui hukumnya yang akan kita baca bersama dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai wujud komitmen kita nyanyikan bersama nyanyian Mazmur 119 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah tersedia bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 4a. Sungguh firman Tuhan ini indah untuk kita baca dan renungkan, tetapi sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang punya firman, kami umat-umat-Mu merindukan kehadiran firman-Mu di setiap hati kami, di setiap hidup kami, dan di setiap tempat di mana kami berada, supaya hidup kami tetap kudus dan hidup kami tetap terpelihara dari firman Tuhan. Sebab itu kuasailah kami semua, baik hamba-Mu yang memberita firman maupun kami yang mendengar, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh hidup oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 ini sedikit panjang, jadi saya berharap kita semua menikmati pembacaan firman Tuhan ini. Judul perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di atas segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian.
Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Allah berfirman, saya ulang, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah melihat, saya ulang, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 itu telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, baik siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini Gereja Toraja Mamasa merayakan 3 hal sekaligus. Yang pertama, merayakan Hari Minggu Trinitas. Hari Minggu Trinitas ini adalah perayaan memperingati penyataan diri Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dari bacaan kita ini tentu kita nanti akan menghayati bagaimana karya Allah Tritunggal menghidupkan kita sebagai ciptaannya di masa-masa yang sulit. Yang kedua, Gereja Toraja Mamasa merayakan ulang tahun yang ke-73. Puji Tuhan, tepat tanggal 7 Juni hari Minggu ini, Gereja Toraja Mamasa cukup berusia 73 tahun. Dan yang ketiga, warga Gereja Toraja Mamasa juga merayakan ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak yang keempat, yang terbentuk pada tanggal 2 Juni tahun 2016. Nah, bacaan ini tentu juga akan menolong kita memahami firman Tuhan bagi Gereja Toraja Mamasa yang merayakan 2 ulang tahun ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, cobalah kita membayangkan kalau kita menyelamkan kepala ke dalam air tanpa menggunakan alat pernapasan. Kalau saudara-saudara bisa bertahan 7 menit saja, saudara-saudara termasuk manusia super. Tapi bayangkanlah kalau kita harus bertahan dalam waktu 1 jam atau lebih dari 7 jam. Itu persis sama dengan orang tenggelam. Dan secara alamiah pasti kita mati. Kita mati karena kita tidak ada akses untuk bernapas. Dan jika kita mati, itu berarti di dalam air kita kehilangan nafas atau roh hidup kita. Sebab itu bisa kita bayangkan tadi, ketika digambarkan dalam peristiwa penciptaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kehidupan Allah di atas permukaan air. Saudara-saudara, dan tentu saja jika orang kehilangan roh atau kehilangan nafas, itu sama dengan mati. Dan apapun yang tidak ada roh, yang tidak ada nafas, itu sama dengan mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita yang kita baca tadi, pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, sebelum bumi ini jadi, sebelum langit bumi segala isinya jadi, diceritakan bumi belum berbentuk dan kosong, kacau balau, chaos. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kekacauan itu, kegelapan itu tidak berarti Allah tidak berkuasa di atasnya. Roh Allah, kehidupan Allah tetap memberi potensi bagi situasi yang gelap, situasi yang kacau itu, sehingga potensi kehidupan dari Allah tetap ada dalam situasi itu. Meskipun potensi kehidupan Allah tetap memelihara kondisi yang gelap dan kacau balau itu, tetapi Allah melihat itu tidak baik. Allah melihat jauh lebih baik kalau yang kacau balau tadi itu, yang gelap dan kosong itu dibuat menjadi terang, dibuat menjadi teratur, dibuat menjadi ada, dibuat menjadi indah. Dan bahasa Allah setiap selesai menciptakan itu, semuanya itu baik. Jadi Allah ingin membuat semua itu baik.
Dan untuk membuat semua itu baik, Allah berkarya melalui firman-Nya. Firman Allah inilah yang menciptakan, yang membuat segala sesuatu yang kacau menjadi teratur, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak harmoni menjadi harmoni, yang konflik kacau balau menjadi damai, dan yang tidak ada menjadi ada. Jadi begitu penting firman Allah itu. Jadi jelaslah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang daripadanya segala sesuatu ada, itu digambarkan sebagai Bapa, sebab dialah sumber dari segala sesuatu. Kemudian dia membuat rohnya melayang-layang di atas kekacauan, di atas kegelapan, di atas kekosongan, untuk membuat potensi kehidupan itu tetap ada. Dan ia berkarya melalui firman-Nya. Yang ketiga, firman-Nya untuk membuat yang kacau balau itu menjadi baik, menjadi damai, menjadi tentram, menjadi harmoni, menjadi indah, dan menjadi adil. Jadi itulah sebabnya teks ini diangkat, sebab dalam teks ini jelas sekali Tritunggalan Allah, hakikat Allah yang Tritunggal itu berkarya nyata sejak bumi diciptakan. Dan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam Yesus Kristus, firman yang menciptakan tadi itu telah menjadi manusia. Dan juga minggu lalu kita merayakan bersama peristiwa turunnya Roh Kudus yang dicurahkan khusus bagi murid-murid untuk mewujudkan tugas panggilan. Jadi pada bagian pertama ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Allah yang berkarya sebagai Bapa, sebagai firman, atau sebagai Anak, atau sebagai Roh Kudus itu nyata di dalam dunia dan dalam hidup kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita masih dalam situasi pandemi, kesulitan ekonomi melanda semua orang, semua negara, kesulitan kesehatan dan seluruh fasilitasnya mengancam kehidupan semua bangsa di bumi ini. Kita mengalami keterbatasan pendidikan, sekolah-sekolah diliburkan, bahkan mungkin di beberapa tempat terjadi berbagai konflik antar orang dengan orang, anggota dalam rumah tangga, anggota dalam kelompok, oleh karena berbagai faktor yang disebabkan oleh pandemi ini. Tetapi peristiwa penciptaan ini menerangkan kepada kita bahwa di dalam situasi yang kacau balau sekalipun, yang kosong, yang gelap gulita, yang tidak ada harapan, Roh Allah tetap berkuasa di atasnya, membuat segala potensi hidup dari Allah tetap ada. Sebab itu saudara-saudara, rasa khawatir, rasa frustasi, rasa takut, dan keengganan untuk berkarya tidak dapat membuat kita kehilangan harapan. Tidak boleh membuat kita kehilangan harapan. Semua itu tadi, frustasi, takut, enggan, khawatir, dan seterusnya, itu hanya berpotensi menciptakan kekacaubalauan. Sebaliknya, kita yang menikmati, merayakan peristiwa Allah yang berkarya sebagai Bapa, Firman, atau Anak dan Roh Kudus ini, memiliki keyakinan dan pengharapan yang besar bahwa meskipun di tengah-tengah kondisi di mana kita seolah-olah kehilangan harapan, kacau balau, tetapi Roh Kudus tetap ada berkarya. Roh Kudus tetap memelihara potensi dari kehidupan kita untuk tetap memampukan kita menciptakan keteraturan, tetap produktif, berdaya guna dengan seluruh aktivitas kita, dan tetap mewujudkan kebaikan dimanapun kita berada. Roh Allah memelihara seluruh potensi kehidupan kita di tengah kondisi ekonomi yang carut-marut, kesehatan yang sulit, akses pendidikan yang sulit, dan di mana damai sejahtera sulit dirasakan. Sekali lagi, Roh Allah tetap memelihara seluruh potensi kehidupan kita untuk tetap ada. Jadi pengharapan mesti teguh dan kuat. Pokok berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita berpengharapan yang teguh dan kuat,
dari Roh Kudus itu. Maka yang juga tidak kalah penting adalah membuka hidup kita untuk terus dipandu, dituntun oleh firman Tuhan. Sangat berbahaya sekali ketika di tengah kekacaubalauan firman Allah tidak berkarya. Lihatlah tadi dalam peristiwa kejadian ini, ketika kacau balau itu ada dan firman Allah berkarya nyata, maka terwujudlah yang baik itu. Sebab itu di tengah-tengah kekacaubalauan, marilah kita membiarkan firman Allah berbicara untuk kita, membuka diri kita, pribadi, keluarga, persekutuan, kehidupan masyarakat kita, kehidupan komunal kita, untuk tetap membiarkan firman Tuhan berkarya dan memelihara hidup kita. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 yang juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus memberi kesaksian dari teks itu, dari teks Ulangan, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bandingkan atau lihat Matius 4 ayat 4. Firman Allah yang menciptakan kita, menciptakan seluruh ciptaan ini menjadi baik, menjadi hidup, menjadi selamat, menjadi teratur, menjadi penuh damai sejahtera. Perlu sekali untuk terus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah inilah yang mengarahkan terwujudnya langit dan bumi yang baik. Sebab itu di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit, kesehatan yang sulit, dan seterusnya semua yang sulit, bumi yang mulai kacau, alam semesta yang mulai kacau, maka tidak ada cara lain. Ilmu pengetahuan kita butuhkan. Tetapi kalau kita hidup di luar dari tuntunan kebenaran Allah, maka tentu saja kebaikan dan keteraturan yang dirancang Allah itu sulit untuk kita wujudkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita juga sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Ini penting sekali. Memang di dalam bacaan kita dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, atau segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kekhasan itu, kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu tidak dirancang untuk membuat manusia menjadi otoriter atas ciptaan lain, menjadi sombong atas ciptaan lain. Kekhasan itu semata-mata terkait dengan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Jika kita meminta seorang yang jauh untuk melakukan sesuatu dan kita dianggap sebagai yang berotoritas, maka kita perlu memberi tanda kepada orang yang membawa kabar atau perintah dari kita itu, supaya orang itu dipercaya. Samalah juga dengan ini. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya manusia memiliki kewibawaan Allah, memiliki tujuan Allah, yaitu memelihara, mengusahakan, membuat ciptaan itu tetap amat baik dan teramat baik. Sebab itu sangat kelirulah apabila manusia sewenang-wenang atas ciptaan lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita penting untuk memelihara keutuhan ciptaan. Sebab baik kita, sesama manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini memiliki hakikat yang sama dengan diri kita, yaitu kita adalah sama-sama ciptaan. Kalau tadi Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus sehakikat pada dirinya sebagai pencipta, sebagai Allah yang adalah satu hakikatnya sebagai Allah, tetapi kita manusia, sesama manusia dan alam semesta ini juga memiliki hakikat yang sama, yaitu sebagai cipta. Kita saling tergantung satu dengan yang lain. Manusia tergantung dengan sesamanya. Kita manusia tergantung dengan alam semesta. Apabila kita jahat terhadap sesama kita, apabila kita berlaku buruk terhadap alam semesta, maka kita sendiri telah menciptakan malapetaka, bencana bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam perayaan ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 dan persekutuan kaum bapa yang ke-4 ini, rasa syukur kita wujudkan dengan terus memelihara keutuhan ciptaan, relasi kita antara kita dengan sesama manusia, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan ciptaan lain.
Sebab jika kita mau mewujudkan kebaikan, relasi itu harus kita jaga supaya hidup kita juga baik. Dan biarlah gereja Toraja Mamasa sebagai lembaga, persekutuan kaum bapa sebagai lembaga yang diberikan Allah menjadi tempat, menjadi sarana untuk tetap mewujudkan segala kebaikan Allah itu. Jika Allah melihat semuanya itu baik, maka gereja Toraja Mamasa dan persekutuan kaum bapa harus terus menjaganya menjadi baik, menjaga keutuhan ciptaan. Selamat ulang tahun gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Selamat ulang tahun persekutuan kaum bapa yang ke-4. Tuhan menyertai kita. Amin. Bersama semua orang percaya di sepanjang abad, di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang sama, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput jemaat bersama berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara PKB dari rumah masing-masing dalam rangka kita menjadikan momen khusus untuk ucapan syukur atas ulang tahun PKB yang ke-4 dan GTN yang ke-73. Kami persilakan paduan suara PKB.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama keluarga besar PPGTM Jemaat Musafir Lantora mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa yang keempat. Kiranya menjadi berkat di dalam pelayanannya, terutama PKB Jemaat Musafir Lantora tetap jaya di dalam menjalankan pelayanannya di Jemaat Musafir Lantora. Terima kasih. Segenap PPGTM Jemaat Musafir Lantora mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Persekutuan Kaum Bapa. Tetap semangat dalam pelayanan. Salam PKB. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Lantora menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Musafir Lantora. Semoga Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyinari dan mengiringi perjalanan kehidupan PKB dalam melaksanakan tugas mulia, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Juga terus memperkokoh diri agar menjadi imam di tengah keluarga dan gereja. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita dan segala wujud persembahan kita kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil kita bersama mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Sambil membawa persembahan kita, mari kita mengiringinya dengan nyanyian syukur, yaitu dari Mazmur 118 ayat 1 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada sesama warga jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2020. Saudara-saudara yang berulang tahun adalah Saudara Juwita DL, Bapak Jamaluddin, Bapak Nasrum,
Nyonya Datu Markus Londe, Ibu Junis Samuel Ontan, Saudara atau anak kekasih Asera CE Segel, Saudara Indah Fitra, Saudara Frenika Angelina, Saudari Sri Wahyuni, Saudari Grace, Bapak Freddy Karaton, Bapak Martin Buntulangi, saudara atau ibu kekasih, saudara kekasih Sabrina, saudari Yulfi Almike, saudara Toding Gayam, Nyonya Bernike Kasetian, saudari Delinda Delsiani, Nyonya Widya Claudia Ronald Brian, saudara Yosyanto, Bapak Yusni Paulus, dan Nyonya Sarce John. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kiranya memberkati. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Abner Mangape yang merasakan pertambahan usia pernikahan menjadi 58 tahun tepat tanggal 7 Juni hari ini, dan juga salah seorang cucu di Papua melahirkan. Dan saudara-saudara yang sakit juga kita doakan. Bapak Agustinus Namangkoa dalam pemulihan di Makassar, Penatua Nyonya Margareta Dewamade di rumah, Bapak Luther Lomba di rumah, anak Brendelio di rumah, Nyonya Yerunia dalam pemulihan di rumah, dan juga Ibu Delima atau Mama Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Puji Tuhan, sebab kami beribadah lagi pada minggu karunia Tuhan ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan jemaat-Mu juga menikmati berbagai berkat Tuhan. Macam-macam kasih-Mu tak dapat kami jawab satu persatu. Bahkan Tuhan, ada di antara saudara-saudara kami, ada di antara kami yang bertambah usianya. Tuhan kiranya terus memberkati hidup kami, agar pertambahan usia ini kami maknai dengan memuliakan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Abner Mangape bersama dengan Ibu hamba Tuhan ini merasakan pertambahan usia pernikahan mereka. Biarlah semakin penuh sukacita, semakin merasakan berkat Tuhan bersama dengan anak-anak cucu. Kami juga doakan dengan penuh rasa syukur cucu di Papua yang telah boleh melahirkan dengan selamat. Tuhan berkati ibu dan anak agar mereka pulih, anak bertumbuh dengan baik, menjadi anak Tuhan yang bersaksi bersekutu melayani. Bapa dalam surga, terima kasih juga momen kebaktian ini boleh terlaksana oleh karena Tuhan melayakkan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan pakai untuk terus melayani. Baik kami sebagai pelayan mimbar, baik kami sebagai kantoria, pemain musik, operator, maupun juga pengambil gambar, dan juga saudara Sulaiman yang boleh menayangkan kebaktian ini, para hamba-hamba Tuhan, pendeta penatua Siamas yang bekerja, dan juga pengurus-pengurus kategorial, koordinator dapel. Tuhan berkati semua, poster, dan semua yang terlibat di dalam seluruh kegiatan gerejawi. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, orang-orang tua kami, sebagaimana yang telah kami bacakan tadi. Tuhan memberkati mereka terus, menguatkan mereka agar kepulihan sejati boleh nyata dalam hidup mereka. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami juga selalu mengingat dan berdoa untuk orang-orang tua kami, para jompo di rumah-rumah. Tuhan berkati bersama dengan anak cucu, supaya kehidupan mereka diliputi kegembiraan oleh karena kehadiran menyata dalam kehidupan mereka semua. Bapa dalam surga, di tengah-tengah kondisi ini, kami semua warga jemaat tentu mengalami berbagai jenis pergumulan. Tuhan tolonglah kami, agar kami tetap teguh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak kacau balau, tetapi ke depan ini kami semakin baik. Tuhan juga tetap memberkati kerinduan-kerinduan kami untuk bisa berkumpul bersama, baik sebagai sesama warga jemaat maupun sebagai saudara-saudara sesama ciptaan, untuk terus boleh menikmati kasih Tuhan. Bahkan kami rindu untuk bisa beribadah lagi di gedung gereja sebagai rumah Tuhan di sini. Juga kami rindu beribadah di rumah-rumah tangga kami masing-masing,
dalam persekutuan kebaktian rumah tangga, bahkan seluruh aktivitas bergereja yang lain. Tuhan berkati kami. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Kuatkanlah kami semua untuk saling mendukung, saling menopang dalam proses penghentian penularan penyakit ini. Bapa dalam surga, kami juga rindu berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang tentu tersebar di berbagai tempat karena pekerjaan dan juga karena pendidikan. Tuhan berkati, jaga mereka terus Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, kesaksian persekutuan pelayanan boleh mereka tetap juga wujudkan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga untuk seluruh program pelayanan jemaat Tuhan, jemaat Musafir Lantora ke depan ini. Baik kami seluruh warga jemaat, pengurus kategorial, hamba-hamba Tuhan, ketua pendeta, Siamas, kami semua ditopang. Tata usaha, poster, dan semua perangkat-perangkat pelayanan di jemaat kami. Tuhan berkati agar ke depan pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian kami, penata layanan kami boleh tetap berjalan dalam tuntunan kasih-Nya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bumi ini, untuk dunia ini, supaya keutuhan ciptaan tetap berjalan, supaya pemerintah kami tetap boleh dituntun untuk penuh kebijaksanaan, penuh berkat, penuh rasa adil, membawa bangsa dan negara kami, dunia ini kepada yang terbaik, yaitu Shalom Allah. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan ini kami sungguh taruh di dalam tangan Allah. Selamatlah kami, amanlah kami dalam tangan-Nya. Terus menerus kami berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus memberi hidup mereka untuk melayani, yaitu para medis. Biarlah Tuhan memberkati secara khusus beberapa orang warga jemaat, anggota jemaat kami, dan hamba-hamba Tuhan yang bekerja sebagai para medis di garda terdepan untuk menjadi tim-tim COVID-19 ini. Biarlah saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan berkati, kuatkan mereka bersama keluarga, bahkan lebihkanlah berkat mereka ya Tuhan, supaya mereka terhibur di dalam menjalani tugas panggilan yang begitu mulia ini. Masih banyak yang rindu sekali didoakan jemaat Tuhan. Kami mohon didengar, kami satukan itu semua di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita mohon pimpinan Tuhan dan mohon berkat-Nya, dan siap untuk Dia utus dengan menyanyikan nyanyian rohani 131 sambil berdiri. Nyanyian rohani 131 ayat 1, pimpin aku Tuhan Tuhan. Jemaat yang disertai oleh Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan terus memuliakan Tuhan. Teruslah berpengharapan, jadilah berkat bagi sesama, sebab Tuhan menjamin kita dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin.
Kita dengan yakin mengungkapkan nyanyian rohani 176 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, terpujilah Allah yang melayakkan kita untuk beribadah saat ini. Atas nama seluruh Majelis Jemaat Musafir Lantora, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan kita dalam minggu-minggu ke depan ini. Tetaplah patuh pada protokol kesehatan demi untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.